Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan kuliah secara online kita pada hari ini di bidang studi pendidikan agama Islam. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan banyak perjuangannya di agama Allah ini. Sampai sekarang ini kita masih bisa merasakan betapa indahnya agama Allah ini pada saat ini. Mungkin langsung saja kita ke judul materi kita pada hari ini, yaitu etika atau adab terhadap hewan dalam Islam. Apa itu etika? Etika atau tata susila adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Jadi di sini etika dan moral itu sangat dijunjung tinggi, terutamanya di masyarakat, yaitu untuk bersosial kita di masyarakat tentunya. Sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan tentang etika terhadap hewan. Dan tidak ada suatu binatang pun di bumi, dan tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat manusia adalah umat yang serupa dengan kamu juga. Tidak ada suatu pun yang kami tinggalkan dari kitab atau hukum, lalu kepada Tuhanlah mereka semua dikumpulkan untuk diadili. Makna dari ayat ini ialah menjelaskan bahwasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membandingkan makhluk yang satu dan makhluk yang lainnya gitu. Jadi selagi Allah menciptakan itu, baik itu manusia, iblis, hewan dan tumbuhan, Allah itu nggak membandingkan. Hanya membandingkannya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala itu ketika di manusia, Allah itu memberikan akal dan etika, gitu. Jadi kita sebagai manusia ini harus banyak menguatkan moral kita terhadap sesama manusia. Sesama hewan saja kita wajib bermoral, apalagi sama hewan aja kita wajib bermoral, apalagi sesama manusia. Seperti itulah lebih kurangnya. Hadis tentang etika terhadap hewan. Jadi hadis juga menjelaskan etika kepada hewan. Bagaimana hadis tersebut? Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang yang tidak bisa berbicara. Tunggulah dengan cara yang baik dan berilah makan dengan cara yang baik. Jadi seperti itu juga. Ketika kita bersama hewan, kita menggunakan etika gitu. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar cerita Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan tentaranya, dan sewaktu seketika Nabi Sulaiman menyuruh tentaranya untuk berhenti. Lalu tentaranya pun heran, kenapa berhenti ya Paduka Raja? Ternyata Nabi Sulaiman mendengar segerombolan semut yang lagi berjalan. Semut yang sekecil itu aja bisa sangat
berpotensi untuk dihormati, apalagi hewan yang besar yang bisa nampak secara jelas di mata kita gitu. Jadi untuk itu marilah kita ikuti suri teladan seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Muhammad juga ya kan, yang sangat mencintai hewan. Terutamanya di Nabi Muhammad itu juga mencintai yang namanya kucing gitu. Jadi seperti itu. Mengapa kita di sini harus beretika terhadap hewan? Jadi penjelasannya di sini ialah dalam Islam etika terhadap hewan sangat penting. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk hidup dengan tujuan yang jelas. Kita diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan mengelola alam serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Islam melarang menyakiti hewan secara tidak perlu atau melakukan kekejaman terhadap mereka. Memperlakukan hewan dengan baik dan penuh kasih sayang merupakan tindakan yang mendatangkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, junjunglah moral atau etika adab itu sangat tinggi. Pasti ya kitanya mahasiswa seringkali mendengar waktu kita dulu sekolah ya kan, sebelum kita menjadi maha, kita dulu menjadi siswa. Ya kan? Pasti guru-guru pernah bilang, junjunglah moral setinggi-tingginya. Karena ada juga saya kutip dari beberapa buku menjelaskan bahwasan pendidikan itu berasal dari moral, etika. Karena kemantapan berpendidikan itu di moral. Ketika kita bermoral, maka kita akan hidup di masyarakat gitu. Ibaratkan ketika kita nggak bermoral, maka kita bisa dibilangkan kita itu nggak bisa makan, kita nggak bermoral gitu. Karena dengannya kita bermasyarakat, kita bisa berjualan, orang suka dengan kita, dengan tingginya cara adab kita berjualan tadi, sehingga orang itu bisa suka sama kita. Jadi seperti itu, junjunglah moral itu setinggi-tingginya sehingga potensi kita untuk bermasyarakat itu sangat menjadi baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin ada kepada kawan-kawan yang ingin bertanya tentang seputar materi. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Izin bertanya Ustaz. Oke, baik. Dengan siapa nih? Dengan saya Muhammad Iqbal, saya ingin bertanya. Oke. Mengapa kita itu harus bermoral atau beretika terhadap hewan? Apa sih keistimewaan hewan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Sekian Ustaz, terima kasih. Oke, kepada Muhammad Iqbal, sangat bagus. Jadi pertanyaan Iqbal ini mungkin bisa diingat juga kepada kawan-kawan yang lain ya kan. Mungkin bisa ketika nanti setelah dijawab oleh saya, mungkin kawan-kawan yang lain pun juga bisa menyebarkan dakwah ini secara individu juga di masyarakatnya nanti gitu kan. Jadi apa perbedaan, kenapa kita harus beretika kepada hewan? Seistimewa apakah hewan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala di situ tidak pernah membandingkan apa yang diciptakannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan dan menciptakan manusia, menciptakan juga tumbuhan, menciptakan juga iblis. Contohnya iblis tercipta dari api. Manusia tercipta dari tanah. Nanti hewan tercipta tanpa akal, sehingga dia tidak bisa beretika kepada manusia. Tapi manusia wajib beretika kepada hewan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada makhluknya, hendaknya makhluk tadi, istilahnya kalau kita bisa bilang kan, harus sesuai dengan kesetaraan itu tadi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala itu ketika Nabi Adam masuk ke surga, itu secara otomatis Nabi Adam tahu bahwasan beliau tercipta dari tanah. Iblis itu tercipta dari apa? Dari api.
Jadi secara otomatis kan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Nabi Adam kan akal. Jadi pikir, kan lebih tinggi derajat api daripada tanah. Tanah itu diinjak, api itu usahakan diinjak, dipegang saja sudah susah gitu. Jadi pas pada masuk ke surga, Nabi Adam itu menghormati bagaimana iblis itu juga diberikan akal, kepintaran, kelebihan daripada Nabi Adam tadi gitu kan. Tapi seketika itu iblis diuji untuk bagaimana dia beretika balik kepada Nabi Adam. Tapi sebagaimana sebaliknya, malah datanglah sifat kesombongan iblis terhadap Nabi Adam, karena dia tahu Nabi Adam itu lebih mulia daripada dia, si iblis ini tadi yang tercipta dari api. Setinggi-tinggi apapun derajat kita, selagi kita masih makhluk di mata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diterangkan oleh Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an dan hadis gitu kan. Karena kita kan berpatokan ya allazina amanu ati Allah wa ati Rasul, ya udah kita berpatokan itu, karena di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk itu sama, cuma lagi antara akal dan tidak berakal. Ketika kita berakal ya secara otomatis, ketika kita berakal itu termasuk juga kita beretika. Jadi kemungkinan lebih dan kurangnya seperti itu kepada saudara Iqbal, lebih dan kurangnya seperti itu. Mungkin kita tutuplah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada kawan-kawan. Mungkin ilmu ini bisa menjadi suatu dakwah secara individu kepada kawan-kawan. Mungkin bisa disampaikan nanti ketika kita sudah di rumah, kita sampaikan kepada adik ataupun kawan-kawan, ibu, ayah, ataupun tetangga kita di dekat rumah kita atau kerabat-kerabat terdekat. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan seputar etika atau adab terhadap hewan di dalam Islam. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.